Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fajar. Sebagian orang memanggil saya Faisal, dan sebagian orang juga ada yang memanggil saya dengan sebutan Abu Khalid. Kenapa sebagian orang memanggil saya dengan sebutan Abu Khalid? Karena alhamdulillah Allah izinkan saya telah memiliki seorang putra yang saya beri nama Khalid Abdurrahman, sehingga sebagian orang memanggil saya Abu Khalid. Saya adalah seorang wirausaha. Bisa tergolong saya seorang wirausaha muda karena umur saya saat ini 23 tahun. Alhamdulillah Allah masih izinkan saya bernafas. Saya langsung saja, tidak perlu banyak basa-basi. Pada kesempatan kali ini, kenapa sih saya ingin membuat video ini? Karena ini berdasarkan saran dari rekan-rekan saya, saudara-saudari saya, dan juga termasuk istri saya, memberikan saran kepada saya agar saya berbagi ilmu mengenai seputar dunia wirausaha. Karena saya alhamdulillah seorang wirausaha sejak lama, sudah belasan tahun, dan banyak usaha yang sudah saya jalankan. Dan banyak usaha yang sudah saya jalankan. Dan usaha-usaha itu berjalan cukup lama, masing-masing usaha. Dan sekarang berakhir di saat ini usaha saya itu dapat air yang sedang saya jalankan saat ini. Sebelumnya saya pernah berusaha membuka sebuah toko sembako, agen, warung, membuka toko keramik juga, dan sekarang saya membuka depot air. Jadi sudah banyak, dan beberapa usaha-usaha lainnya, usaha-usaha kecil yang saya jalankan. Maka dari itu banyak yang menyarankan saya untuk coba membuat video ini, berbagi ilmu yang ada pada diri saya dibagikan melalui YouTube ini. Mungkin bermanfaat bagi banyak orang. Oh iya, jangan lupa untuk di like, di komentar jika ada pertanyaan berkaitan dengan wirausaha, di subscribe dan di share, disebarkan ya ke banyak orang. Jika kalian rasa mungkin video ini ada ilmunya, baik itu sedikit atau banyak bagi diri kalian atau orang lain di luar sana, silakan kalian share. Dan mungkin kalian akan bertanya-tanya, siapa sih saya? Kenapa sih tiba-tiba saya ingin memberikan ilmu berkaitan dengan wirausaha ini? Saya tidak terkenal, saya tidak dikenal, seperti itu. Iya betul, saya tidak terkenal, saya tidak dikenal. Dan mungkin saja dengan video ini saya bisa menjadi terkenal, insya Allah. Tapi itu sudah qadarullah, bukan saya ingin terkenal, tidak sama sekali. Tujuan saya di sini karena ini adalah masukan dari rekan-rekan saya, saudara-saudari saya, dan juga istri saya untuk berbagi ilmu berkaitan seputar dengan wirausaha, ilmu-ilmu wirausaha yang saya miliki selama ini, dan saya akan bagikan melalui video YouTube ini. Maka dari itu muncullah saya di YouTube ini, dan insya Allah saya akan terus upload konten-konten berkaitan dengan wirausaha ini sedikit demi sedikit, berpart-part ya. Intinya jangan kalian lihat orangnya, saya bukan siapa-siapa dan saya tidak ingin terkenal. Cuma kalau memang nantinya saya terkenal, insya Allah ya itu sudah qadarullah. Dan insya Allah alhamdulillah saya tidak memiliki niat untuk terkenal. Dan ini adalah akun istri saya, makanya akun ini bernama Dira Andira. Dira Andira itu nama istri saya. Saya tidak memiliki akun YouTube sebab saya tidak ada waktu untuk bermain YouTube. Karena memang saya memiliki sebuah usaha, dan usaha saya alhamdulillah terus berjalan dapat air, dan semua orang banyak membutuhkan air, yaitu pelanggan-pelanggan saya. Maka dari itu saya tidak ada waktu untuk bermain YouTube. Cuma dikarenakan masukan dan saran dari rekan-rekan saya, saudara-saudari saya, dan istri saya untuk membuat video ini, maka saya coba luangkan waktu sedikit demi sedikit untuk berbagi ilmu berkaitan dengan wirausaha ini kepada orang banyak melalui video YouTube ini. Oke, intinya jangan lihat saya ya, ambil ilmunya saja. Jika memang kalian rasakan ada ilmunya dalam video yang saya buat ini, dan video-video lainnya akan saya buat nanti berkaitan dengan seputar wirausaha saja. Dan mungkin akan ada video-video lainnya, tapi untuk saat ini saya akan fokus dulu untuk berbagi ilmu
wirausaha kepada kalian semua. Insya Allah bermanfaat. Oke, kita langsung saja memulai pembahasan berkaitan dengan wirausaha. Apa sih definisi daripada wirausaha itu sendiri? Wirausaha itu adalah berniaga, berjualan. Seseorang berjualan, baik itu menjual produk berupa makanan, minuman, pakaian, apapun itu yang mencakup dalam lini kehidupan seperti sandang, pangan, papan yang terperinci, maka dia jual sehingga dia mendapatkan sebuah keuntungan untuk kelangsungan hidupnya. Seperti itu. Seperti itu, lebih mudah dipahami ya, insya Allah. Sebab kenapa wirausaha itu harus mendapat keuntungan? Ya karena memang berwirausaha itu inti daripada intinya, pokok daripada berwirausaha itu sendiri adalah mendapatkan keuntungan. Lantas buat apa seseorang melakukan berwirausaha namun dia tidak mendapatkan keuntungan? Sebab kan intinya dia mendapatkan keuntungan dalam berwirausaha itu. Harus. Jika dia membuka sebuah usaha lantas dia tidak mendapatkan keuntungan, untuk apa dia berwirausaha? Sebaiknya dia bekerja saja, bekerja dengan orang lain sehingga dia mendapatkan gaji per bulan, per pekan, atau per 2 pekan. Seperti itu. Kenapa sih harus berwirausaha? Sepatutnya seorang muslim harus berwirausaha. Itu jawaban saya. Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabat dan para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka semua pada berwirausaha. Mereka menyukai wirausaha. Seperti itu, mereka senang melakukan perniagaan pada zamannya. Dan itu anjuran dari Rasulullah. Sepatutnya seorang muslim memiliki niat, tekad dalam hatinya, tujuan dalam hatinya berwirausaha, meskipun itu hanya sekecil biji sawi. Seperti itu. Untuk mengikuti contohnya, teladannya, yaitu Rasulullah SAW. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua berkaitan dengan konten ini, yaitu konten berwirausaha. Mungkin ini berupa saran ya, pembahasan yang kedua ini berupa saran dari saya pribadi kepada kalian semua yang menonton video ini, dan mudah-mudahan kalian terapkan seperti itu. Mungkin saranan saya yang pertama yaitu, jika seseorang yang ingin memulai sebuah usaha dan dia adalah seorang pemula, tergolong seorang pemula yang ingin membuka usaha baru, maka yang pertama yang harus dia lakukan adalah berniat, dalam kutip berdoa. Dia harus berdoa. Jika dia seorang muslim, maka dia berdoa, meminta kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memudahkan dia dalam dirinya untuk membuka sebuah usaha baru, agar dilancarkan, dipermudah segala urusan dalam berwirausaha. Yang kedua, tentu dia harus memiliki sebuah modal. Sebab sebuah wirausaha itu harus membutuhkan modal. Karena sangat mustahil kalau menurut saya seseorang yang ingin berwirausaha namun dia tidak memiliki modal. Nah, khusus bagian ini yang kedua, saran yang kedua ini akan saya rincikan. Mungkin akan ada yang bertanya seperti ini, Mas, bagaimana sih seseorang yang ingin berwirausaha namun dia tidak memiliki modal? Oke, ini saya jabarkan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, umumnya yang akan orang lakukan pada saat dia ingin memulai sebuah usaha baru, namun dia tidak memiliki modal, dia akan bekerja terlebih dahulu. Sehingga dia mendapatkan sebuah gaji pada saat dia bekerja. Dalam kutip menabung. Dia menabung dari hasil gaji pada saat dia bekerja, dia sisihkan setiap bulannya beberapa persen, dia kumpulkan, sehingga setelah dia kalkulasi terkumpul dengan usaha yang ingin dia buka, maka dia langsung keluar dari tempat pekerjaannya dan dia langsung memulai usaha baru dengan modal yang sudah dia kumpulkan, yang sudah dia tabung. Oke, bagian yang kedua yaitu hendaknya terlebih dahulu dia menjadi seorang reseller ya, kalau saran saya pribadi. Jika dia ingin membuka sebuah usaha namun dia tidak memiliki modal, sebaiknya dia mulai dari hal yang kecil dulu dalam berwirausaha, seperti reseller. Dalam kutip, reseller itu adalah menjual kembali. Seperti itu kan. Contoh, dia membeli sesuatu barang, pangan apapun itu yang murah. Contoh, kita ambil telur. Dia beli telur ke agen seharga 21.000 kan. Di agen cukup murah juga kan. Lantas dia jual lagi ke orang lain dengan dia mengambil keuntungan tersendiri seperti itu. Contoh, dia beli di agen 21.000 sekilo, dia akan jual kepada orang lain 21.500, 22.000 atau 22.500, terserah variasi. Terserah kehendak sendiri seperti itu kan. Dan mengambil untung 100% dalam berwirausaha pun
diperbolehkan dalam agama kita, tidak dilarang seperti itu. Kalau memang laku ya sudah, alhamdulillah seperti itu. Contoh beli telur 21.000 dijual 21 juta, kalau laku ya silakan fadhol seperti itu. Dan tidak ada larangan dalam agama seperti itu kan. Diperbolehkan maksudnya mengambil untung 100% seperti itu. Atau mungkin 200%, 300%, terserah seperti itu. Selama itu laku ya terserah, jalankan saja seperti itu. Cuma sepatutnya seorang wirausaha itu dalam berwirausaha adalah mempermudah seperti anjuran daripada Rasulullah SAW. Mudahkan dalam berwirausaha seperti itu. Insya Allah Allah akan memudahkan kita juga seperti itu. Bagian yang ketiga yaitu saran bagian yang ketiga ini sebenarnya sebaiknya dihindari ya. Cuma tetap saya beritahukan yaitu berhutang ya seperti itu, karena kebanyakan orang di luar sana pada saat ingin memulai usaha baru dia tidak memiliki modal, dia akan menggadaikan barang yang sudah dimilikinya seperti rumah, mobil, motor, surat-suratnya, dia akan gadaikan sehingga dia mendapatkan sebuah uang seperti itu sesuai dengan kadar peminjaman yang dia lakukan pinjaman seperti itu kan. Sebaiknya dihindari karena memang berhutang ini berbahaya seperti itu. Dan memang banyak sekali orang yang berhutang demi membuka sebuah usaha baru seperti itu, dan sebaiknya jangan. Saran saya pribadi lebih baik pilih yang pertama atau yang kedua seperti itu. Oke, kita lanjut ke saran yang ketiga, yaitu jadikanlah yang utama tolak ukur dalam berwirausaha itu adalah mampu atau tidak mampu. Maksudnya seperti ini, kita sebelum memulai membuka sebuah usaha baru, tanyakan pada diri kita terlebih dahulu, mampu atau tidak sih kita membuka usaha yang kita ingin buka tersebut seperti itu kan. Contoh, seseorang ingin membuka usaha nasi goreng di pinggir jalan. Ini cuma sekedar contoh ya. Tanyakan pada dirinya, saya mampu gak sih buka usaha nasi goreng tersebut? Jika tidak mampu, maka jangan buka usaha nasi goreng. Cari yang diri kamu mampu seperti itu. Jika tidak, maka nanti akan bentrok seperti itu. Saya perhatikan banyak di luar sana fakta di lapangannya dari teman-teman saya sendiri. Sebagian dari mereka mendapatkan uang hasil pesangon kerjanya yang beberapa tahun itu sekitar 50 juta, 100 juta. Nah, dia berpikir seperti ini, pada saat saya keluar kerja, saya kan dapat pesangon tuh sekitar 50, 100 juta. Saya mau buka usaha ini, mau buka usaha itu. Mereka menjadikan tolak ukur yang lebih utama yaitu mau atau tidak mau. Menurut saya pribadi itu salah ya. Jika diletakkan di utama, diletakkan pada yang utama seperti itu kan tolak ukur tersebut. Mestinya yang utama adalah mampu atau tidak mampu. Sebab jika tolak ukur yang diutamakan adalah mau atau tidak mau, seseorang yang tidak mau dibujuk, dipaksa, dirayu, mungkin dia akan mau seperti itu. Lagi pula, umumnya orang akan mau berwirausaha. Siapa sih yang tidak mau berwirausaha? Sebab wirausaha akan memiliki kelebihan yang sangat banyak seperti itu kan. Dan fakta di lapangannya hasil dari orang yang mengutamakan tolak ukur mau atau tidak mau, akhirnya apa? Usahanya mereka bangkrut. Mereka, contoh, orang tidak bisa membuat nasi goreng tapi memaksakan untuk berjualan nasi goreng seperti itu. Akhirnya apa? Dikarenakan mereka tidak mampu, berdasarkan cuma kemauannya saja, akhirnya modalnya habis. Mereka tidak bisa menggerakkan usaha tersebut karena mereka tidak mampu, karena dia tidak mampu menjalankan usaha nasi goreng tersebut seperti itu kan. Padahal potensi pada dirinya adalah nasi uduk, contoh seperti itu. Maka dia bukan seharusnya nasi uduk, bukan nasi goreng, seperti itu. Simpelnya ya. Oke, saran saya yang keempat yaitu seseorang sebelum memulai usahanya, sebaiknya saran saya yaitu dia harus memiliki strategi. Dia harus menyiapkan strategi dan dia harus laksanakan dan terapkan pada saat di lapangan. Seperti itu. Contoh apa? Dia harus cari tempat yang strategis. Di pinggir jalan, tempat-tempat keramaian seperti pasar, atau di depan sekolah, atau dimanapun, tinggal disesuaikan dengan keadaan seperti itu. Itu salah satu strategi, contoh saja ya. Mungkin contoh lainnya seperti jika dia berdagang di malam hari, kurang terang lampunya, maka diterangkan. Umumnya misalkan orang tetangganya, orang-orang di sekitar kiri kanan dia menggunakan 1-2 lampu, dia gunakan 3 lampu. Itu bagian dari strategi. Terus strategi lainnya contohnya seperti spanduk, tuliskan kata-kata yang menarik, dan atau berikan tawaran penarik gitu. Seperti The Pot Air saya memiliki 3 penawaran menarik untuk pelanggan-pelanggan saya. Itu yang pertama, saya adakan kupon. Itu salah satu strategi saya.
terbagi menjadi 3 penawaran, yaitu itu bagian dari strategi saya. Yaitu yang pertama kupon. Setiap orang membeli 1 galon, saya akan berikan 1 kupon. Seperti itu kan. Dan setelah itu kuponnya dikumpulkan sebanyak 10 kupon. Jika sudah terkumpul 10 kupon, maka kasih tahu ke saya, maka saya akan isikan galon dia gratis, terisi penuh 1 galon, seperti itu. Penawaran menarik kedua dari Depot Air saya, yaitu saya berikan penawaran tisu jangan dibuang. Silahkan kumpulkan tisu kalian, jangan dibuang, silahkan tukar ke saya sampai 20 tisu. Nanti jika sudah terkumpul, beritahu saya, maka saya akan isikan galonnya gratis, terisi penuh 1 galon, seperti itu. Penawaran saya yang ketiga yaitu setiap hari Jumat. Banyak orang bilang ini Jumat berkah, dinamakan Jumat berkah. Amin, insyaallah, mudah-mudahan berkah ya bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri dan Depot Air saya ini. Yaitu penawaran saya yang ketiga, yaitu setiap hari Jumat saya akan beli 1 gratis 1, seperti itu. Dan masih banyak lagi strategi-strategi lainnya ya. Intinya tinggal disesuaikan dengan keadaan pada saat di lapangan saja, seperti itu kan. Baik, ini adalah saran yang terakhir dari saya untuk kalian semua. Saran saya yang terakhir, yang kelima ini adalah jangan gengsi. Hilangkan gengsi, paksakan diri untuk menghilangkan gengsi. Untuk apa gengsi? Tidak ada manfaat di situ sama sekali. Tunjukkan 1 saja manfaat gengsi, maka saya akan gengsi. Tapi faktanya tidak ada yang bisa menunjukkan itu kepada saya, seperti itu. Dan ingat perkataan saya, sekecil apapun usaha yang kamu miliki, kamu adalah bosnya. Jadi jangan pernah gengsi. Paham? Kelebihannya banyak berwirausaha itu. Meskipun usaha kamu kecil, kamu tidak diatur uang, kamu tidak diatur orang, dan kamu tidak diatur oleh waktu. Justru kamu yang mengatur itu semua. Jadi kesimpulannya, hilangkan gengsi. Ingat perkataan saya itu, bahwa sekecil apapun usaha yang kamu miliki, kamu adalah bosnya. Jadi hilangkan gengsi itu. Dan saya selipkan sedikit lagi, yaitu jangan mengeluh pada saat usaha sudah berjalan ya. Keluar 1, keluar 2, apapun produk yang kita jual. Seperti saya ini misalkan jual air kan, jadi galon sehari keluar cuma 1, ya sudah, bersyukur saja, alhamdulillah. Nggak keluar sama sekali, alhamdulillah. Selalu bersyukur kepada Allah, percaya sama saya. Dan ini janji Allah itu pasti benar. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan. Seperti itu. Mulai dari hal yang kecil itu. Hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil kok. Kita bersyukur dulu dari hal yang kecil yang Allah berikan, seperti itu kan. Dengan memuji Allah meskipun keluar cuma 1 dalam suatu hari, seperti itu. Maksudnya misalkan saya keluar 1 galon dalam 1 hari, udah alhamdulillah. Dan saya merasakan itu, Allah menambah terus nikmat saya, dan alhamdulillah. Seperti itu, terapkan saja. Jadi mungkin itu aja, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai konten dalam berwirausaha ini yang berkaitan dengan berwirausaha. Nantikan video-video selanjutnya, insya Allah saya akan terus upload. Saya kuras semua ilmu yang ada pada diri saya akan bagikan kepada kalian semua, dan kalian berhak untuk membagikan kepada orang lain. Jangan pelit ilmu, paham? Insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil yang baiknya saja dalam video ini, dalam kutip. Jika kalian rasakan ada ilmu yang bermanfaat dalam video ini yang saya buat ini, maka ambil. Jika tidak, maka tinggalkan, selesai. Seperti itu ya. Kalian ambil, kalian terapkan, dan kalian share, wajib. Karena berbagi ilmu juga baik-baik, seperti itu kan. Dan saya juga minta maaf karena banyak gangguan ya, banyak suara-suara karena memang saya di pinggir jalan, seperti suara motor, mobil, orang, ataupun bunyi-bunyi yang lainnya nggak jelas. Jadi saya minta maaf karena memang ini peralatan juga seadanya ya. Saya hanya menggunakan sebuah ponsel untuk merekam ini, karena memang tujuan saya bukan untuk terkenal. Saya hanya ingin berbagi ilmu kepada kalian, tips, trik, dan saran. Nanti kan video-video selanjutnya saya akan upload lebih mendalam lagi, inti daripada inti dalam berwirausaha, seperti trik, tips, bagaimana sih supaya usaha rame, seperti itu. Terus cara memanage uang, modal, dan sebagainya lah. Macam-macam nanti akan saya sebutkan di konten tersebut, di deskripsi, seperti itu kan. Dan nanti di selanjutnya mungkin akan lebih saya utamakan pokok-pokok penting yang harus diterapkan dalam berwirausaha, seperti itu, seperti modal dan keuntungan, seperti itu. Dan mohon maaf jika video ini terlalu panjang ya durasinya, karena memang digabung oleh perkenalan saya, dan saya menunjukkan siapa saya, dan memberitahu siapa sih saya, seperti itu. Jadi cukup panjang. Insya Allah kedepannya video ini akan saya buat singkat dengan sesingkat-singkatnya gitu kan.
Mungkin durasi 5, 7 atau sampai 10 menit lah maksimal, insya Allah, mudah-mudahan ya. Oke, kita saling mendoakan aja semoga kita selalu sukses dalam berwirausaha ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan komen di bawah ya. Apapun pertanyaannya yang berkaitan dengan wirausaha, dan jika itu saya bisa jawab maka saya akan jawab, jika tidak ya wallahu alam. Seperti itu kan. Jika saya tidak bisa jawab maka kalian harus tanyakan kepada yang lebih ahlinya lagi, yang lebih mengetahuinya, seperti itu. Saya akan jawab sesuai dengan kadar ilmu saya saja. Mungkin sampai sini aja, mohon dimaafkan kalau saya ada salah-salah kata ya. Mungkin itu aja. Oke, ingat terakhir pesan saya penutupan sebelum dilanjut ke video yang akan saya upload selanjutnya, yaitu ingat, sekecil apapun usaha yang kamu miliki, kamu adalah bosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.